Ye Tianxin mundur lagi. Ketakutan di hatiku perlahan muncul dan memenuhi hatiku. Selama bertahun-tahun, dia telah kehilangan rasa takutnya. Tetapi hari ini rasa takut dan ngeri yang pernah dia rasakan kembali telah lenyap sepenuhnya. Dia benar-benar melupakan rencananya. Luyo bahkan tidak memandang siapapun di bawah alam laut Brahma. Bagi orang-orang kuat di alam pengadilan ilahi yang tengah berjuang untuk bertahan, ini hanya masalah waktu. Bahkan 10 Master Agung alam kesengsaraan jiwa harus melarikan diri dengan panik saat melihatnya. Apalagi generasi muda alam pengadilan ilahi ini, mata Luyo selalu tertuju pada Ye Tianxin. Namun dia mengangkat tangannya sedikit, daya tarik yang tak tertahankan mencengkeram Wang Fugui. Seolah-olah dia sedang mengendalikan sebuah objek di udara. Wang Fugui benar-benar kehilangan kendali. Lehernya dipegang oleh tangan tua Luyo. Token kerajaan ketahui semua orang di dunia. Jadi bagaimana mungkin Murong Hai tidak mengetahuinya? Kau seharusnya tidak ikut campur. Luyo mencengkeram leher Wang Fugui dengan satu tangan. Angkat kaki Anda dari tanah. Lama-kelamaan nafasnya tersendat dan mukanya memerah. Kamu tidak bisa membunuh aku. Setiap orang berkuasa di alam pengadilan ilahi kurang lebih memiliki sejumlah kekuatan yang mendukungnya. Tapi, apakah itu penting? Dengan kata lain, adakah kekuatan di dunia ini yang dapat menakuti iblis besar itu? Tidak. Klik. Luyo tampak acuh tak acuh, dengan kelima jarinya saling menggenggam. Orang yang konon berkuasa di alam pengadilan ilahi itu memiringkan kepalanya, matanya melotot ke belakang, dan lehernya patah. Ding, bunuh penjahat pengadilan ilahi dan dapatkan 200 poin merit. Hadiahnya cukup besar. Setelah pembunuhan ini, Ye Tianxin tidak dapat menahan diri untuk mempercepat langkahnya. Sebuah kereta terbang berwarna merah tua melayang turun dari langit. Ye Tianxin menenangkan kekejutannya dan berkata sambil mengibaskan lengan bajunya. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Jangan takut. Dia sendiri melompat ringan dan meloncat ke kereta terbang itu. Kereta terbang itu berbalik dan melarikan diri. Luyo melihat sekeliling dan melihat sekitar 15 orang kuat di alam pengadilan ilahi. Sekitar 100 orang sisanya berada di alam laut Brahma. Pan Zhong, aku akan memberimu kesempatan. Pan Zhong begitu ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya, dan ia gemetar. Senior, aku diinstruksikan oleh orang lain, dan aku sama sekali tidak berniat menjadi musuhmu. Tolong ampuni nyawaku. Pan Zhong tahu bahwa di hadapan seorang Master Super, begitu dia menjadi sasaran, hampir mustahil untuk melarikan diri. Hanya dengan memohon belas kasihan, ada secercah harapan. Meskipun dia tahu bahwa iblis yang tak terampuni ini membunuh orang tanpa berkedip. Tak seorang pun dari alam laut Brahma akan selamat. Aku akan menganugerahkanmu 6 meridian yang, kata Luyo dengan tenang, hidup atau mati, pilihanmu. Luyo perlahan mengangkat tangannya. Tepat di atasnya, Bai Ze, bermandikan cahaya bintang, turun dari langit. Tunggangan legendaris. Pan Zhong merasa ngeri. Konon, guru iblis tua Gunung Jinting telah menjelajahi dunia selama hampir 1000 tahun, memiliki harta, keterampilan, dan senjata yang tak terhitung jumlahnya. Melihatnya hari ini, memang benar. Yuan Er, bawa ayahmu dan yang lainnya kembali ke Gunung Qingyang untuk menjadi gurumu. Murid patuh. Xiao Yuan Er membawa Master Qi ke Baide. Baize menjerit, melangkah di atas awan keberuntungan, dan menghilang di balik awan di hadapan semua orang. Pan Zhong segera membuat keputusan. Dia segera berlutut di tanah, membungkuk dan berkata, saya diperintahkan melakukan ini oleh senior. Ding, mendapat bawahan, diberi hadiah 100 poin prestasi. Pan Zhong, alam shinting, loyalitas 5%, seni bela diri, gaya 3 yin. Sangat bagus. Luyo menghentakkan kakinya dengan keras. Seluruh pribadi sedang menggapai langit. Momentum seluruh tubuh itu tampak seperti gelombang pasang. Para lelaki kuat yang tersisa di alam pengadilan ilahi menatap langit dengan panik. Ye Tianxin sudah kabur. Larry. Menarik. Ye Tianxin telah melakukan begitu banyak kejahatan kepada orang lain. Aku tidak akan menerima ini. Aku tidak akan menerima ini.
Hanya butuh beberapa saat sebelum mereka melihat kereta terbang merah tua itu telah berlari sangat jauh. Para tokoh berpengaruh di alam istana ilahi mengorbankan tubuh Dharma mereka satu demi satu. Digunakan untuk menahan tekanan yang dibawa oleh Luzhou. Sayangnya, Dharmakaya tertinggi yang dapat dipersembahkan oleh para kultivator di alam istana ilahi hanyalah alam semesta 10 penjuru, dan tidak ada peluang untuk membuka gua atau membuka sehelai daun pun. Bagaimana cara menahan ledakan vitalitas Luzhou yang dahsyat? Tubuh Dharma, 100 bencana dan jurang kegelapan. Tubuh Dharma hantu yang menjulang tinggi, setinggi 10 kaki, dan lebar 2 kaki muncul. Dalam radius 10 mil, burung dan binatang merasakan tekanan kuat dan melarikan diri ke segala arah. Lu Yo menggunakan jari-jarinya sebagai pedang. Lampu pedang muncul. Sangat kuat. Pan Zhong benar-benar terkesan dengan kekuatan absolut yang ditunjukkan oleh Lu Yo. Jika ada kesempatan, mengapa tidak memanfaatkannya? Setan tua? Tidak. Senior, kultivasimu begitu tinggi. Mengapa kau berbohong padaku? Pan Zhong tiba-tiba memiliki keyakinan yang kuat. Jika semua orang di dunia menertawakanku karena kerasukan setan, maka aku akan menjadi setan. Hahaha. Sambil tertawa terbahak-bahak, sorot mata Pan Zhong tiba-tiba berubah tajam, dan ia pun mengeluarkan vitalitas dalam jurus Tigain. Mati. Dia awalnya berada di alam istana ilahi. Apa bedanya berurusan dengan orang-orang di alam Brahma yang telah dirobohkan oleh geng Kiluyo dan bermain permainan elang menangkap ayam? Selama sesaat, jeritan terdengar satu demi satu. Para praktisi alam laut Brahma itu membuka mata lebar-lebar. Rasa takut merasuk ke tulang-tulang mereka. Mereka tidak mengerti mengapa ahli kuat alam pengadilan ilahi yang beberapa saat lalu menghalangi jalan iblis tua itu kini menyerang mereka. Darah dan daging berterbangan di mana-mana. Lengan dan anggota tubuh patah. Bau darah yang kuat menstimulasi syaraf Pan Zhong. Membunuh? Para pria kuat di alam pengadilan ilahi yang terbang mundur di ketinggian rendah tidak punya waktu untuk memperhatikan rekan-rekan mereka di bawah. Mereka semua hanya punya satu pikiran. Bertahan hidup. Teknik pedang tai, apakah ada cacat pada kebaikan surga? Seorang kultivator bermata tajam mengenali gerakan Lu Yo. Adegan ini sangat mirip dengan pengepungan Gunung Jinting. Menyebar? Menyebar? Teriakan itu menggema di mana-mana. Saat Lu Yo mengayunkan pedangnya, cahaya pedang tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat. Awan gelap bergulung-gulung, tiba-tiba menekan kota. Nasib pedang iblis. Ini adalah teknik pedang Guiyuan, jurus terkenal dari pemimpin iblis Gunung Jinting, Yu Shangrong. Disayangkan, saat mereka sadar, semuanya sudah terlambat. Kecepatannya terlalu tinggi, dan jurus-jurus pedang hitam itu datang bagi hujan deras. Bahkan seorang master yang telah mencapai alam kesengsaraan jiwa akan merasa sulit untuk bertahan dari gerakan ini. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan, dan tidak ada ruang untuk bermanuver. Hujan pedang hitam, bagai anak panah, menembus dada mereka. Lu Yo dengan sempurna menggambarkan pepatah. Di hadapan kekuatan absolut, konspirasi atau tipu daya apapun akan menjadi pucat dan tak berdaya. Ding, bunuh 15 prajurit alam pengadilan ilahi dan dapatkan 1.500 poin prestasi. Ekspresi Lu Yo tenang. Tanpa melihat ke bawah, ia menatap lurus ke depan. Sosoknya berkelebat, dan bersama tubuh dharmanya yang besar, ia menghilang. Kekuatan magis yang hebat, mengejar sejauh ribuan mil. Ye Tianxin mengerutkan kening dan mengerahkan seluruh energinya untuk mendesak kereta terbang. Ketika kereta terbang itu melaju dengan kecepatan penuh, pada dasarnya sulit bagi siapapun untuk mengejarnya kecuali mereka memiliki kekuatan supranatural yang hebat. Namun Ye Tianxin bukanlah praktisi biasa. Dia adalah kepala istana Yanyue dan pemimpin sebuah faksi. Bagaimana dia bisa mencapai apa yang dimilikinya saat ini tanpa meninggalkan jalan keluar? Orang tua ini, kenapa dia malah lebih kuat daripada saat dia berada di puncak kekuatannya? Aku tidak dapat menemukan jawabannya. Angin kencang melewati telinganya, dan dia menyebarkan perisai energi pelindung untuk mendesak kereta perang itu terbang dengan kecepatan penuh. Meski khawatir, dia tetap menoleh ke belakang. Langit biru yang luas itu kosong, dan tidak ada seorang pun di sana. Sepertinya orang tua ini baru saja menggunakan Dharmakaya Netherworld, Gua 100 Kesengsaraan.
Senyum tersungging di bibir Ye Tianxin. Perjalanan masih panjang. Kereta terbang berwarna merah tua itu menuki ke bawah. Dia hendak menyelam. Berdengol, ada suara berdengung di telingaku. Ini adalah suara resonansi yang dihasilkan ketika energi besar muncul. Oh! Ye Tianxin berbalik. Kereta terbang itu menghilang, dan energi seperti air laut melilit seluruh tubuhnya. Dharmakaya Gua 100 Kesengsaraan Luyo berada tepat di depannya. Tingginya 10 kaki dan lebarnya 2 kaki, dengan 8 kelopak tidak, 9 kelopak, dan kelopak ke-9 telah mekar. Murid jahat. Luyo mencubit formula sihir. Tuan, Ye Tianxin membelalakan matanya, tidak dapat mempercayainya. Di bawah tekanan tubuh Dharma, Luyo menjepit segel tangannya untuk membentuk sangkar terang yang menutupi Ye Tianxin. Segel tangan Madara. Ye Tianxin merasakan keputusasaan yang mendalam. Seberapa besar kekuatan yang dimiliki orang tua ini? Lebih kuat dari orang lain yang pernah dilihatnya. Kalau kamu tidak bergerak, tidak apa-apa. Tapi begitu kamu bergerak, itu adalah gerakan terkuatmu. Cincin cinta. Keengganan Ye Tianxin untuk mengakui kekalahan pun meledak. Senjata bintang seperti bulan tiba-tiba mekar. Luyo berkata dengan tenang, "Jika aku bisa memberimu senjata, aku juga bisa mengambilnya kembali." Jejak tangan iblis itu tiba-tiba berubah arah, membentuk tren pemulihan, dan targetnya bukanlah Ye Tianxin. Sepertinya sudah diperhitungkan. Menerima? Tidak. Ye Tianxin meraung. Alasan terbesar mengapa Ye Tianxin dapat duduk di posisinya saat ini adalah senjata surgawi, cincin cinta. Cincin kasih sayang, sesuai namanya, adalah cetakan melingkar dengan bilah tajam 360 derajat. Total ada 2 cincin, dan menyentuh salah satunya akan menyebabkan kerusakan. Setelah kultivator menembus energi vital, kekuatannya akan semakin mengerikan. Cincin cinta melambangkan kebencian, bukan cinta. Artinya, apapun yang menjeratmu, kau tak akan pernah melepaskannya. Ye Tianxin menyaksikan dengan tak berdaya ketika cincin cinta yang telah menemaninya selama 10 tahun terikat oleh jejak tangan moto milik Luyo yang kuat dan kehilangan kilaunya. Ledakan, dia ingin menghentikannya, ingin mengambil kembali senjatanya. Begitu dia kehilangan cincin cinta, bahkan jika dia lolos hari ini, kekuatannya akan sangat berkurang. Kekuatan seni gelombang laut biru meledak. Pasukan itu menyerbu menuju Luzhou seperti ombak. Disayangkan, dia berhadapan dengan mantan tuannya, seorang lawan yang lebih memahami seni gelombang laut biru daripada dirinya. Merusak, gelombang yang lebih kuat meletus dari tubuh Luyo, menyapu kembali secara terbalik. Dibandingkan dengan ini, seni gelombang laut biru milik Ye Tianxin bagaikan aliran sungai kecil, tidak berarti. Dalam sekejap, ia tertutup oleh ombak besar. Bang! Ombak besar menghantam dada Ye Tianxin. Ye Tianxin menyerang, dan darahnya mengalir deras. Paf! Jatuh dari atas ke bawah. Pengejaran sejauh 1000 mil. Sosok Luyo berkelebat. Dalam sekejap mata, mereka sudah mencapai tanah. Ye Tianxin merasakan sakit yang amat sangat di sekujur tubuhnya. Pikirannya kosong, dia merasakan sakit yang teramat sangat hingga dia tidak dapat mengungkapkannya. Saat seni gelombang laut biru berskala besar mendarat, dia tahu bahwa dia telah kalah. Hanya, kekalahannya sudah total. Jadi kenapa orang tua ini masih harus menggunakan kekuatan magisnya yang luar biasa untuk mengejarku sejauh ribuan mil? Untuk memamerkan kekuatannya? Menghadapi Luyo yang menggunakan kekuatan sihir hebat, Ye Tian merasa putus asa. Benda lama ini, sungguh tidak ada harapan sama sekali. Luyo menatap tajam ke arah Ye Tianxin yang terjatuh. Pada saat yang sama, tetaplah buka mata dan telinga Anda. Dia perlu memastikan apakah ada penjahat lain di dekatnya. Tubuh Dharma memberinya kemampuan persepsi yang kuat. Sayangnya, tidak. Aneh sekali. Menurut pemikiran sebelumnya, Ye Tianxin sendiri seharusnya tidak memiliki keberanian untuk melakukan ini. Puluhan ribu praktisi di Gunung Jinting menjadi sasaran empuk. Belum lagi fakta bahwa bahkan tidak ada praktisi di alam kesengsaraan jiwa kali ini. Selain Luyo, yang berada di puncaknya, hanya Ye Tianxin yang telah mencapai alam ini. Sebuah pohon yang menonjol di hutan akan hancur oleh angin.
Kalau bukan aku yang memukulmu, siapa yang harus kupukul? Lu Yo perlahan mengangkat tangannya. Energi Yuan Qi menyembur keluar, melilit tubuh Ye Tianxin, dan mengikatnya dengan erat. Ye Tianxin perlahan mendarat di depan Lu Yo, didukung oleh energi khusus itu. Ding, menangkap penjahat hidup-hidup, murid ke-6 Ye Tianxin, diberi hadiah 1000 poin prestasi. Tatapan mereka bertemu. Jarak antara kedua orang itu hanya 2 meter. Mata Ye Tianxin dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Bahkan saat aku belajar bela diri dari seorang guru di Gunung Jinting, aku belum pernah takut seperti sekarang. Itu terlalu dekat, jantungku berdebar kencang dan napasku menjadi cepat dan tertahan. Lu Yo tampak normal. Perasaan berada dalam kondisi puncak membuat hatinya setenang air. Jika Anda memiliki kekuatan, Anda akan memiliki kepercayaan diri dan momentum. Kamu Tianxin. Lu Yo berbicara dengan tenang. 3 kata itu menyentuh hatinya. Kau telah mengkhianati gurumu dan leluhurmu, dan kau telah tidak menaati aku. Orang tua, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan mengambil kembali semua yang telah kuberikan padamu. Ah? Ye Tianxin gemetar seluruh tubuhnya. Matanya terbelalak. Wajah cantiknya yang semula sedikit memerah, berubah pucat. Dia ingin memohon belas kasihan, tetapi dia mendapati bahwa iblis tua di depannya telah mengangkat tangannya. Tampaknya tidak ada ruang untuk negosiasi. Di telapak tangan lama, energi vital yang kuat didukung. Dengan lambaian lembut satu tangan, bola energi vital yang kuat itu melesat keluar. Enggak. Serangan itu mengenai dantian Qihai milik Ye Tianxin secara langsung dan akurat. Ye Tianxin bingung. Pada saat inilah dia mendengar dinding laut Qi dantiannya, yang telah dia kembangkan dengan susah payah selama bertahun-tahun, hancur berkeping-keping seperti kaca. Seperti balon yang meletus, semua energi di dalamnya tersebar. Artinya, dia sekarang menjadi orang biasa. Semua budidaya hilang. Bagi seorang kultivator, tidak ada yang lebih kejam di dunia ini selain menghancurkan kultivasinya. Demi menjadi lebih kuat, Ye Tianxin terlepas dari rasa takutnya, dengan rela memasuki Gunung Jinting. Ia menanggung banyak kesulitan dan mengerahkan banyak upaya untuk mencapai status dan prestasinya saat ini. Ia menikmati kekaguman dan banyak halo dari orang lain. Sekarang, semuanya telah hilang dengan hancurnya tembok laut dan Tian Qi. Dia benar-benar tercengang, sampai-sampai melupakan rasa sakitnya. Lupa berpikir. Setelah mati rasa sesaat, rasa sakit yang hebat dan menusuk menyebar ke seluruh tubuh, membuatnya merasa seperti sedang sekarat. Dalam waktu singkat, dia dipenuhi keringat. Ye Tianxin tersenyum sedih dan mengangkat kepalanya dengan susah payah. Semua ketakutan di hatinya lenyap. Rasanya seperti menangis dan tertawa, dan saya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tua, bunuh aku Lu Yo memperhatikan bahwa nilai kebencian Ye Tianxin telah meningkat hingga 60%. Kecurigaan muncul dalam hatiku. Meskipun Ji Tiandao memiliki sifat pemarah dan melakukan berbagai macam kejahatan semasa hidupnya, memukul dan memarahi murid-muridnya di setiap kesempatan, dia tidak pernah melakukan hal yang dapat menimbulkan kebencian sebesar itu pada orang lain. Ye Tianxin, mengapa kamu begitu membenci Ji Tiandao? Tetapi, tak satu pun masuk akal. Segala yang dilakukan Lu Zhou adalah untuk melindungi dirinya sendiri. Kau keras kepala sekali. Lu Yo mengangkat tangannya dan meniupkan embusan angin yang mengenai pipinya. 5 bekas telapak tangan merah muncul di pipi pucat itu. Bunuh aku atau potong aku, terserah padamu. Ha. Ye Tianxin tertawa sedih lagi, menatap tanah. Kasihan kakak keempat, kasihan kakak ketiga. Mereka seharusnya bisa lolos dari bencana ini. Kenapa mereka melakukan ini? Ini semua salahmu. Kau yang membunuh mereka. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi Gunung Jinting di dunia ini, kata Ye Tianxin sambil tertawa. Ia ingin membuat Lu Yo marah. Sayangnya, Lu Yo masih tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Lu Yo melirik sisa waktu kartu puncak negara pada panel. Hanya tersisa 5 menit. Sekalipun kita mengejarnya sejauh ribuan mil sekarang, saya khawatir kita tidak akan mampu mengejarnya. Namun, sistem tidak menunjukkan bahwa saudara ketiga dan keempat dalam bahaya, yang berarti nyawa mereka tidak dalam bahaya sekarang.
Jika saudara keempat tidak bodoh, mengapa dia bertarung sampai mati? Lu Yo berkata, "Betul, kau memarahiku?" Yetian tertegun. Iblis tua itu tidak pernah memarahi orang seperti ini sebelumnya. Selama aku di sini, tak seorang pun berani menunggangi puncak Gunung Jinting. Melihat ekspresi percaya diri Luyo, Yetian Sin menelan ludah dan teringat perkataan kakak perempuan kelimanya. Guru telah menjadi berbeda dari sebelumnya. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa guru akan menjadi semakin sulit dipahami dan tak terduga. Lu Yo mencengkeram bahu Yetian Sin dengan satu tangan. Yetian Sin menjerit dan menutup matanya karena takut. Tidak mati, ketika mereka membuka mata lagi, mereka terbang di udara. Gunung-gunung dan sungai-sungai yang indah, dengan gunung-gunung yang menjulang tinggi terus-menerus. Sebuah penghalang energi yang transparan menyelimuti mereka berdua, menahan angin kencang di luar. Desir? Kekuatan magis yang hebat mengejar sejauh ribuan mil. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa orang tua itu bisa terus menggunakan kekuatan sihirnya yang hebat? Apakah Anda tidak perlu memobilisasi energi vital Anda? Bagaimana dia melakukannya?